Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan bab atau pasal ke-93. Barang siapa yang menampar budaknya, hendaklah dia memerdekakannya, tapi tanpa diwajibkan. Dan sekarang kita masuk ke 94, betul ya? Betul nggak sampai situ? Yang kisos budak ya. Baik, saya akan bacakan dulu hadisnya. Imam Bukhari rahimahullah berkata di hadis nomor 181, Muhammad bin Yusuf dan juga Qabisa mengabarkan kepada kami. Keduanya berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, dari Maimun bin Abi Shabib, an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qal la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalim lahu illa ukida minhu yaumal qiyamah. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Ammar sahabat, Yasir sahabat. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena keduanya adalah sahabat. Ia berkata, tidaklah seseorang memukul seorang budaknya, tanda kutip di situ, dengan zalim kepadanya. Jadi tidak ada udzur syar'inya, melainkan dia si majikan di hari kiamat kelak akan tuntut atau budaknya akan tuntut pembalasan darinya. Kandungan hadis ini adalah anjuran agar berbuat baik kepada para budak, berlaku lemah lembut terhadap mereka dan larangan memukul mereka secara zalim dan semena-mena. Saya akan masuk ke penjelasan teman-teman sekalian. Dimulai daripada judul dulu. Qisas. Qisas ini artinya balasan yang setimpal dari perbuatan seseorang. Jadi dalam Islam itu kalau ada orang berbuat kezaliman, misalnya dia menonjok orang, maka kisosnya ditonjok juga. Kalau ada orang matain jari orang, maka tangannya jarinya pun dipatahkan. Seperti itulah. Itu hukum kisos namanya. Dan ada bab khusus membahas masalah ini. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah sebutkan dalam kitab Bulughul Maramnya, khusus bab namanya bab kisos. Ya. Bahkan pernah ditemukan ada orang membunuh seseorang dengan cara atau melukai kepala seseorang dengan menjepitnya dengan 2 buah batu di zaman Nabi SAW. Maka dihukum dengan hal yang sama gitu. Ya, karena ini namanya kisos. Tentu ini kalau seseorang itu ya, melakukan atau dilakukan padanya perbuatan secara zalim. Jadi misalnya kita tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba ada orang datang main nonjok aja gitu. Atau tiba-tiba dia mau merampas hak kita atau mematahkan tangan, maka itu hukumnya kisos. Dan tidak berlaku kisos ini kalau seseorang membela dirinya atau kehormatannya. Misal perampok mau ngambil harta kita, lalu kita membela diri, lalu kita patahkan tangannya misalnya, atau kita membunuhnya bahkan, maka itu tidak ada kisos. Ya, jadi kisos itu hanya terjadi kalau tidak ada kezaliman yang terjadi, kemudian ya, dia dizalim atau dia orang lain berbuat kejahatan pada dia. Itu pun juga dilihat ya. Misal kita kalau tidak membela diri akan dibunuh oleh orang itu misalnya, maka itu baru kita membela diri dengan cara mungkin menyakiti fisiknya ya, kayak tadi perampok dan secontohnya. Tapi kalau hanya sekedar ghibah, gunjing ya, fitnah, ini nggak perlu semuanya. Nggak ada dalam Islam itu. Karena kalau misalnya kita dighibah oleh seseorang, digunjing, lalu kita tonjok dia, maka dia dihukum secara syar'i karena gibahnya dan kita dihukum karena tonjokannya. Ya. Makanya pernah saya kasih contoh juga, kalau misal yang sering terjadi orang keluar masjid misalnya sendalnya dicuri orang. Ya. Maka apa yang bisa dia lakukan secara hukum syar'i? Dia mencari sendalnya, dia laporkan kehilangannya. Boleh dia doakan kalaupun dia sampai betul-betul hatinya secara keimanan lemah. Mungkin dia mengatakan, ya Allah, ya patahkanlah kakinya pencuri itu misalnya, dia doakan keburukan, itu masih boleh. Tetapi ada pintu yang dia tidak boleh. Dia tidak boleh mencaci maki si pencuri itu, karena nggak ada hubungannya antara cacian dengan perbuatan si pencuri tadi. Ada hal yang boleh dan tidak boleh. Kalau dia mencaci maki, maka si pencuri berdosa dengan curiannya, si pencaci
berdosa dengan caciannya. Jadi kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, gitu kan. Ini poin yang berhubungan dengan masalah kisos, ya. Kisos. Kisos kadang-kadang masuk kepada hukuman yang sama, kayak ditonjok, maka menonjok maka ditonjok juga, memukul maka dipukul, gitu kan. Ini yang Nabi SAW juga contohkan pada saat beliau mau meninggal alaihissalam. Beliau sudah sangat tua, lalu beliau pun keluar, lalu naik mimbar, lalu mengatakan kepada para sahabat waktu itu ridwanullahi alaihim, setelah memuji Allah, bersalawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya siapapun yang pernah aku ambil hartanya, maka ini harta Muhammad, ambillah. Dan siapa yang pernah aku sakiti fisiknya, maka ini fisik Muhammad, balaslah. Lalu beliau berikan isyarat dengan tongkatnya, gitu kan. Jadi Nabi SAW pun mau meninggal dalam kondisi nggak ada lagi hukuman hari kiamat, tapi kita ambil hukum kisosnya di sini. Ya, sampai ada seorang sahabat yang sempat berdiri mengatakan, ya Rasulullah, anda pernah begini dan begitu. Padahal sebenarnya dia bukan niatnya ingin membalas fisik Nabi, tapi dia ingin memeluk Nabi SAW lebih dekat pada saat itu, karena dia tahu Nabi SAW sudah mau meninggal, gitu kan. Ini contoh masalah kisos kalau berhubungan balasan sama perbuatan setimpal atau sama, ya. Ada juga masuk dalam bab kisos perilaku berbeda dengan hukuman, seperti kasus orang mencuri, tangannya dipotong, gitu kan. Jadi bukan barangnya juga dicuri, gitu loh. Ini Allah Subhanahu wa taala tentukan seperti itu. Karena khusus pencurian misalnya ada ayat yang turun tentang suruh potong tangan. Orang yang membunuh dibunuh, ini mungkin setimpal dengan sejenis, ya. Tetapi tidak harus sama prosesi pembunuhannya. Karena orang kalau yang membunuh misalnya dia misalnya membunuh dengan cara meminumkan racun seseorang, maka hukumannya kisosnya adalah penggal. Jadi semua prosesi hukuman mati adalah penggal. Maka semua yang menyebabkan kematian maka hukumnya penggal, kecuali dia memang melakukan penyiksaan sebelum pembunuhan itu. Maka ada namanya ta'zir lagi, peringatan-peringatan, ya, atau hukuman-hukuman sebelum dia dipenggal. Maka ini semua penjelasan tentang masalah kisos itu sendiri. Umumnya orang kalau punya budak, ini kan zaman kita sekarang tidak ada, alhamdulillah. Kalau di zaman dulu ada, maka budak-budak ini kena dianggap bisa diperjualbelikan, milik tuannya. Maka biasanya tuannya zalim, dipukuli, ya, disiksa. Nah. Dan dalam Islam ini hukumnya haram, tidak boleh. Kalau kita baca, saya pernah baca hukum sejarah perbudakan di awal-awal dulu di Amerika, ada perbudakan, gitu kan, yang dibawa dari Afrika. Itu luar biasa penyiksaan mereka terhadap budak itu. Kadang-kadang hanya karena salah buat kopi saja, itu budak bisa disiksa luar biasa sampai berhari-hari kesakitan. Dalam Islam kita tidak boleh, gitu kan. Dan banyak sekali sejarah tentang perbudakan manusia itu, bagaimana mereka disiksa luar biasa. Islam datang menata dengan rapi masalah itu. Bahkan kita disuruh memberikan makan, disuruh bebaskan, ya, disuruh memberikan pakaian, gitu kan. Nah, saya sudah kasih contoh Talha bin Ubaidillah misalnya radhiyallahu anhu. Beliau karena ini menjalankan sunnah Nabi ini, kalau beliau beli baju, beliau kasih budaknya semua baju yang sama, sampai orang tidak bisa bedakan mana dia, mana budaknya, gitu kan. Kalau makan rame-rame satu nampan sama semuanya. Dan tidak mungkin terjadi selain Islam di era perbudakan dulu dengan cara seperti itu, mustahil. Budak-budak mereka itu kalau dengar kisah-kisah dulu Yunani, kerajaan Romawi, itu dibuat berantem sama harimau, sama singa, ya, atau sengaja dibuat berantem sama orang-orang yang besar, jadikan sebagai bahan lelucon, yang dipotong tangannya, dipotong kupingnya, disiksa sampai mati. Aneh gitu loh. Tapi Islam datang mengatur semua itu. Nah, salah satu pengaturan ini adalah hadis yang kita baru bahas. Kalau ada orang berbuat zalim dengan budaknya, dia hukum tanpa sebab, ya. Kalau dia pukul misalnya karena budak itu melakukan satu kesalahan, pukulan terhadap budak ini dibolehkan, ya. Tapi pukulan pun tidak boleh pukulan yang membahayakan dia, ya, pendidikan lah gitu, ya, yang mendidik. Maka selain daripada itu, apalagi dalam kondisi zalim dan karena orang pikir ini majikannya, nggak bisa dituntut, gitu kan, maka tetap hari kiamat akan dituntut oleh si budak tadi. Tidak ada yang luput di mahkamah Allah pada hari kiamat, ya. Ingat sekali pesan ini teman-teman. Semoga Allah menjaga saya pertama yang mengucapkan, dan juga Bapak Ibu bisa terapkan. Menuju ke akhirat ini jangan bawa musuh dan jangan bawa dosa. Ini berat buat kita hari kiamat. Jadi selesaikan. Mumpung sekarang masih hidup,
Ingat-ingat punya masalah sama siapa, selesaikan. Kalau kita yang terzalimi nggak masalah. Jangan kita yang menzalimi. Rugi. Kita menggunjing orang, kita ceritain buruknya orang, lalu nanti pahala sholat kita diambil sama dia. Kita modalnya caci maki, itu kan, dengan lisan, tapi semua sholat Jumat kita diambil. Semua sholat 5 waktu kita diambil. Kalau dia ambil haji kita, kan berat sekali. Kita sudah buat ibadah itu lalu diambil orang lain yang justru menikmatinya. Makanya harus hati-hati. Ya. Mulai hari ini, mulai saat ini, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian minta kepada Allah agar apapun yang merupakan haknya Allah atau haknya makhluknya yang belum kita jalankan, Allah mudahkan kita jalankan. Insya Allah kalau Bapak Ibu ikhlas, kita jadi ingat, oh pernah saya utang sama fulan, oh pernah saya begini. Jadi kita ingat, kita bisa selesaikan itu. Dan ingat ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kalau salah bilang transparan, datang, maaf saya pernah menggunjing Anda, maafin saya ya, gitu loh. Jangan nanti aja kalau lebaran Idul Fitri gampang minta maaf, mohon maaf lahir batin. Udah semua deh, gibah-gibah saya juga sudah masuk. Belum tentu, mungkin dia tidak tahu itu. Saya kadang-kadang didatangi sama beberapa ikhwah di pengajian, langsung datang, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz ana mau minta maaf karena ana pernah gibah antum. Baik, sudah selesai urusan di hari kiamat, hanya itu kok diucapin. Saya udah, ya sudah tidak basah. Saya juga tidak perlu tahu kok kamu gibah apa, nggak perlu. Ya. Pernah juga beberapa ikhwan yang datang, saya kasih syarat. Baik, antum perbaiki gibah itu. Tidak perlu saya tanya gibah apa, sudahlah antum perbaiki. Tapi ternyata dia terbukti datang minta maaf karena dia tahu itu kesalahan kan gitu. Tapi hanya dengan ucapan itu, clear masalah di hari kiamat. Kenapa kita nggak selesaikan? Saya juga pernah nasihatin begitu ikhwah dan akhwat yang pernah kerja di perusahaan. Mungkin dulu belum paham agama, suka bawa pulang pulpennya, kertas, apalah macam-macam dibawa pulang ke rumah. Bagi-bagi sama ponakan semua. Kenapa? Karena di kantor banyak. Ya banyak untuk kerja, bukan untuk bagi-bagi gitu. Tapi anggaplah seperti itu. Lalu bagaimana? Taubat, kembalikan barang-barang itu. Datang ke kantor itu, bawa semua barang-barang itu. Kalau sudah tidak ada, hilang, ingat dulu pulpen jenis ini, beli, banyak, bawa. Ini ya, saya dulu waktu kerja di sini pernah bawa barang-barang ini. Jangan dibalik, oh pernah terbawa, enggak, saya pernah bawa. Jadi clear, enggak apa-apa. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa kiasan, orang enggak tahu. Jadi orang itu memaafkan kita ikhlas, ngerti enggak? Jadi sudah ada tuntutan hari kiamat. Ini pakai bahasa kiasan-kiasan enggak jelas gitu. Enggak, saya pernah gibah, saya pernah begini, ini barang. Kita tidak usah sampaikan kepada seluruh staf perusahaan itu. Siapa yang bertanggung jawab di perusahaan itu? Minta waktu ketemu, saya pernah jadi pegawai di sini sekian tahun, saya pernah ambil begini. Bahkan akhirnya saya waktu sampaikan, ada seorang ikhwan datang kepada saya itu hari di Blok M mengatakan, Ustaz, saya pernah ambil uang dari kantor, bahasanya jelas. Saya pernah ambil uang, jadi kalau bertanya pun jelas gitu loh. Kami pun pada saat memberikan penjelasan fatwanya jelas. Jangan samar-samar, jangan dikemas-kemas pertanyaan supaya membenarkan sikap. Jangan. Ingat semua ada hisabnya hari kiamat. Tujuan kita lepas hisab hari kiamat. Hati-hati nih. Ya. Maka dia bilang, saya pernah ambil uang perusahaan Ustaz, tapi perusahaan sudah tutup. Bagaimana caranya? Pastikan dulu, cari alamatnya. Kalau sudah tidak ada, benar-benar tidak ada, ya sudah. Berapa nilainya, sedekahkan. Niatkan untuk membebaskan diri dari itu. Kalau dia orang muslim sampai pahalanya. Kalau tidak minimal, kalau dia orang kafir minimal antum lepas dari hisab hari kiamat. Antum sudah keluarkan itu. Jadi jangan pakai samar-samar. Bahasa agama kita tadlis. Jadi dikemas-kemas supaya boleh, ya, atau supaya orang tidak tahu, enggak. Jadi harus clear. Jelas enggak ini? Benar. Alhamdulillah. Allah sudah jadi saksi. Baik, nomor 182. Malu sedikit gak apa-apa di dunia, dan hanya antara kita sama dia. Coba pikir gini ya, kalau kita mau malu sampaikan ke orang, kita malu sama berapa orang? Orang itu 3 orang, 10 orang, mana lebih baik? Malu itu atau di hari kiamat pahala habis diambil? Rugi sekali di akhirat. Pahala 5 waktu sholat 50 tahun bisa diambil karena ghibah, kan rugi. Untuk apa? Makanya Nabi SAW selalu ingatkan sahabat kalau tentang urusan mereka mau bawa ke akhirat ini, ingat urusan dunia lebih ringan daripada akhirat. Kan begitu tuh suami istri dulu li'an, saling melaknat. Suami tuduh istrinya selingkuh, istrinya bilang enggak. Maka Nabi SAW bilang pasti ada di antara kalian yang dusta nih. Ingat urusan akhirat
Urusan dunia lebih ringan daripada akhirat. Di sana berat loh. Ngaku saja selesai. Malunya berapa orang sih sekitar lingkup itu? Ya, selesai urusannya kok. Enggak satu dunia semuanya gitu. Kalau anggap satu dunia tahu masalah kita, akan clear dengan generasi yang datang nanti. Orang generasi itu sudah tidak mau tahu masalah kita. Kita kalau meninggal teman-teman dikenang berapa hari sih? 3 hari, 4 hari? Oh ini sendalnya, oh ini kamarnya. Sebulan, setahun, udah habis ceritanya. Apalagi kalau ahli warisnya Masya Allah buru-buru jual semua. Habis sejarahnya. Ceritanya habis. Tapi masalahnya hisab kita bawa hari kiamat. Hadis yang selanjutnya nomor 182, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abu Umar Hafs bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ja'far mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sami'tu Aba Layla qal kharaja Salman fa idza alafu dabbatihi yatasaqatu minal ari faqala li khadimihi laula anni akhaful qisasa law la'auja'tuka. Aku pernah mendengar Abu Layla mengabarkan suatu kali atau suatu hari Salman pernah keluar dari rumahnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ia melihat makanan untanya berjatuhan dari tempat makan ternak. Lalu ia berkata kepada budaknya, sekiranya bukan karena aku takut kisos di akhirat, niscaya aku pukul engkau dengan keras. Hadis ini ada kandungannya. Yang pertama adalah dibolehkan mengingatkan dan mendidik budak ketika dia malas dan melalaikan tugas. Dan yang kedua, wajib bagi seorang muslim takut kepada hukuman Allah atas perkara yang berkaitan dengan budaknya. Jadi dari kemarin-kemarin kita juga pelajari teman-teman ya, kalau kita merasa khawatir masuk dalam bab prasangka buruk, maka hilangkan itu dengan bertanya. Ya, ingat juga hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya dulu kita pelajari Kamis yang lalu. Itu Salman Al-Farisi mengatakan, aku benar-benar menghitung jumlah tulang yang ada dagingnya yang dibeli oleh budakku, khawatir jangan sampai aku sangka buruk. Ya. Jadi boleh misalnya kita kasih uang ke pembantu, tolong beliin saya 1 kilo anggur. Tidak apa-apa, Bapak Ibu nanya, mana anggurnya ini? Baiklah. Yakin kita lihat. Jangan sampai dia berbuat curang. Karena ada yang manusia, kalau tanpa rambu-rambu, itu buat curang. Ya, ada manusia diingatkan dengan lisan, sadar. Ada manusia enggak. Nunggu dulu, nanti kalau sudah ketahuan baru mau berhenti. Ini kebobrokan tentunya, enggak boleh ya. Seperti itu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bagaimana seorang muslim boleh menghargai dan mengingatkan orang yang berbuat salah, tetapi dia berhati-hati dengan sikap memukul ya, ataupun melangkah jauh sehingga nanti ada kisos yang terjadi padanya. Kalau masih ingat saya ulangi lagi kisah Urwah rahimahullah yang mengingatkan kepada seorang anak muda yang menjelek-jelekkan seorang tokoh pada saat itu ya. Maka dia berkata, hati-hatilah kamu. Namanya tokoh itu Hajjaj tentunya. Urwah mengingatkan seorang muda yang ribut, ini Hajjaj ini begini begitu dijelekan. Hajjaj ini orang jelek memang pada saat itu. Subhanallah. Buruk, banyak sikapnya tidak baik. Tapi anak muda ini cerita, Hajjaj ini sudah tidak ada di situ. Maka kata Urwah lewat ulama besar ini, dia melawahi anak saudaraku, karena kau sama Hajjaj sedang sama-sama menuju ke akhirat. Sama-sama menuju ke akhirat. Dan nanti di akhirat kau akan dipertemukan oleh Allah dengan Hajjaj. Ketahuilah, pada saat kau sedang dihisap oleh Allah dan Hajjaj lagi antri nunggu, maka pada saat itu kau akan temukan dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Karena dia belum dihisap, kau lagi dihisap. Maka dosa kecil aja sudah kamu ketakutan, apalagi nanti kalau terbebani dengan dosa-dosanya dia. Dan ketahuilah, semua orang yang dizalimi oleh Hajjaj pasti akan diambil haknya dari Hajjaj. Tapi jangan lupa, Allah juga dengan kemahaadilannya akan memberikan haknya Hajjaj dari orang yang menzaliminya. Sekarang dia, Hajjaj ini rupanya banyak buat zalim kepada orang-orang. Berarti kan orang itu punya hak dari Hajjaj ini. Anak muda ini gak urusan sama Hajjaj. Cuman dia dengar gosipnya gak bagus, dia ikut sebar-sebarin. Maka kata Urwah, nanti orang-orang terzalim itu akan dikasih sama Allah dari haknya. Hajjaj akan diambil-ambil pahalanya dikasihkan. Tapi jangan lupa, Hajjaj juga akan diberikan haknya dari orang yang menzaliminya, termasuk kamu ini. Karena gak ada urusan. Kan gitu. Ini zaman politik lagi panas-panas begini, ini jangan banyak bicara. Tutup mulutnya ini. Bicara ini, bicara seperti dia ahli politik.
Udah urus beli makanan, beli susu, makan nasi uduk, enak. Gak usah bicara macam-macam. Banyak dosanya. Semua orang bicara seperti dia ahlinya. La haula wa la quwata illa billah. Jangan siapin musuh hari kiamat, rugi, pahalanya banyak yang hilang. Ya. Ibu-ibu kalau masak-masak aja nanti hangus. Telepon, kamu udah tahu belum nomor begini, nomor begitu. Itu apa? Sekarang sayang ini ibu-ibu sudah dilibat-libatin di politik. Emak-emak. La haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu suruh urus anak, urus rumah, enggak usah dilibatin. Bapak-bapak aja itu urusannya, perang-perang, ya. Betata negara itu bapak-bapak, karena enggak butuh dandan. Kalau lagi perang lari pakai celana pendek bisa. Kan gitu. Itu urusannya bapak-bapak. Makanya Islam larang itu perempuan ikut-ikutan. Alamnya sendiri. Perempuan itu nyusui, urus anak, urus rumah, itu yang bagus. Jadi laki-laki pusing dari luar, sampai rumah enak, senang gitu loh. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah, hadis selanjutnya nomor 183. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Ala mengabarkan kepada kami dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yukadu lisyatil jamma'i min asyatil qarna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis lebih dalam lagi ya, lebih dalam penekanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hak-hak itu akan dipenuhi kepada pemiliknya. Ya, hari kiamat nanti semua hak kita yang diambil oleh orang lain akan kita dapatkan, bahkan lebih besar daripada di dunia. Ya. Sampai Allah akan menghakimi kambing yang tidak bertanduk digiring untuk membalas kambing yang bertanduk. Kambing saja Allah akan datang hari kiamat. Ini yang bertanduk pada tanduk yang ini nggak bisa melawan. Hari kiamat ini disuruh tanduk ini. Kalau kambing aja begitu, apalagi manusia. Ya? Kalau keluar masjid jangan injak-injak sendalnya orang. Belum tentu yang punya sendal mau diinjak. Jangan cari masalah. Itu masalah kecil, apalagi masalah besar. Main ngambil-ngambil haknya orang. Hati-hati sebagai seorang muslim itu. Hisab berat loh hari kiamat. Kandungan hadis yang pertama, kewajiban menunaikan segala hak kepada mereka yang memilikinya. Apapun itu hak orang lain. Ada sedikit saya mau titik beratkan di sini. Kalau tadi yang saya suruh kita buat pengakuan, itu kalau dosa kita sama orang itu ya. Poin ini penting. Kalau dosa kita dengan Allah, jangan dibuka sama manusia. Saya kasih contoh, insya Allah tidak terjadi. Tapi kalau ada dalam rumah tangga, suami istri, salah satunya selingkuh, naudzubillah, berzina misalnya. Ini jangan dia merasa bersalah sama pasangannya. Zina itu bukan dosa sama manusia, dosa sama Allah. Maka dia bertobat sama Allah, udah dia tutupin aibnya. Jangan dia cerita sama pasangannya, nanti pasangannya jadi benci sama dia. Asal dia mau tobat nasuha selesai, dia tutupin. Ada orang kadang-kadang tidak faham masalah ini, biar dosa sama Allah diungkapin sama orang. Kita tidak sholat, dosa kita sama siapa? Allah. Tidak usah bilang sama orang, saya dulu gak pernah sholat 20 tahun. Ngapain? Untuk apa? Kan nanti orang bisa sebarkan itu. Oh si fulan tidak pernah sholat 20 tahun tuh. Kalau dosa sama Allah, tutup antara kita sama Allah. Jangan dibuka. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah orang yang Allah tutupi aibnya lalu dia buka sendiri. Dia nggak pernah orang tahu kesalahannya, dia sendiri yang expose. Itu apa? Ya? Yang tadi jadi batasi ya. Yang saya bilang tadi itu kalau kita punya dosa sama orang, khawatir dia tuntut hari kiamat. Nah itu kita baru minta maaf. Gunjing, mencuri, ya, fitnah, itu gitu lah. Tapi kalau hubungan ibadah sama Allah jangan. Atau pelanggaran sama Allah jangan. Ya. Jadi nggak perlu diungkap. Perzinahan yang pernah terjadi, ya, tidak sholat, tidak puasa. Kecuali kita tanya hukum sama seseorang yang faham. Hukumnya gimana? Saya selama Ramadan 10 tahun nggak pernah puasa. Dulu saya malas-malasan, sekarang saya mau tobat Ustaz. Mungkin orang nanya, lain, gitu kan? Itu pun dari hamba Allah, ya. Jadi nggak usah orang semuanya tahu. Jadi kalau dosa sama Allah, antara kita sama Allah. Allah itu maha pemurah. Dan Allah itu sitir, hayy. Sitir itu suka menutupi aib hambanya. Dan hayy itu Allah itu sifatnya pemalu. Ya.
Sampai dikatakan saking malunya Allah kalau ada hambanya yang mengangkat tangan ke langit, Allah malu mengembalikan tanpa diberikan. Gitu loh. Jadi kalau sama Allah, alhamdulillah kita tutupi itu. Tentu jangan diulang-ulangi. Kalau taubat ya nasuha kepada Allah. Karena Allah juga selain Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang, juga Syadidul Iqab, berat siksaannya. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali taubat nasuha. Tapi kalau Allah baik enggak apa-apa deh, buat lagi, maka ini bisa datang hukuman kepada dia, ya. Jadi batasi itu, ya. Makanya pengakuannya itu, penyampaiannya kepada orang yang bersangkutan, itu pun bukan kepada semua orang. Saya salah, saya buat begini, maafin saya. Konsekuensinya apa kita selesaikan. Jelas ya? Baik. Kemudian kandungan hadis ini yang pertama kewajiban menunaikan segala hak kepada mereka yang memilikinya. Yang kedua, hadis di atas menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla karena segala perbuatan di dunia akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Meskipun pihak yang berbuat zalim adalah hewan yang bukan makhluk dibebani hukum syariat. Kambing aja, domba saja yang tanduk yang satunya, maka tetap Allah akan datangkan hari kiamat karena keadilannya Allah. Ya, apalagi kita manusia yang dasarnya ada beban syariat. Ya. Sekali lagi saya ulangi, orang berbuat zalim dengan kita nggak apa-apa, senyum saja. Mau kita ambil hak kita silahkan. Kita mau sabarin, tetap panen pahala hari kiamat. Ya. Jangan kita yang buat masalah sama orang. Itu aja yang penting. Ya. Karena kalau kita buat masalah sama orang dan tidak sempat minta maaf, tidak sempat mengembalikan haknya, ini masalah. Selalu berdoa sama Allah Bapak Ibu sekalian, minta agar Allah ingatkan, ya Allah kalau ada hak-hak hambamu, hak-hakmu yang belum aku tunaikan, mudahkanlah aku melakukannya. Selalu jadikan, sisipkan doa supaya kita meninggal tidak ada lagi beban, ya. Ini penting sekali, ya. Yang ketiga, kisos yang dilakukan oleh kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing bertanduk bukanlah kisos karena taklif atau beban, melainkan sebagai balasan atas kezaliman yang dilakukan kambing bertanduk kepadanya. Selanjutnya hadis nomor 184, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Usama mengabarkan kepada kami, ia berkata, Daud bin Abi Abdullah Maula Bani Hashim mengabarkan kepadaku, ia berkata, Abdurrahman bin Muhammad mengabarkan kepadaku, ia berkata, nenekku mengabarkan kepadaku, an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha fada'a wasifatan lahu aw laha فأبتعت فاستبان الغضب في وجهه فقامت أم سلمة إلى الحجاب ووجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القواد يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك زاد محمد بن حيثم تلعب ببهمة قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قالت وفي يده سواك. Artinya dari Ummu Salamah istri Nabi SAW ini radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW suatu kali atau suatu hari berada di rumahnya. Beliau lalu memanggil budak wanitanya. Maksudnya memanggil adalah Nabi SAW. Nabi panggil budaknya Ummu Salamah. Dan budak wanita Ummu Salamah, ya, dikatakan memanggil budak wanitanya atau budak wanita Ummu Salamah. Budak itu lambat datang, maka tampaklah kemarahan di wajah Nabi SAW. Lalu Ummu Salamah menuju ke tirai dan mendapati budak itu sedang bermain. Saat itu beliau atau Nabi SAW memegang siwak dan bersabda, kalau sekiranya bukan karena takut aku dituntut pembalasan di hari kiamat atau kisos, sungguh engkau akan kusakiti dengan siwak ini atau akan pukul dengan siwak ini. Muhammad bin Al-Haytham menambahkan, dia sedang bermain dengan anak kambing. Ia mengatakan setelah aku membawanya kepada Nabi SAW, maksudnya Ummu Salamah, aku katakan wahai Rasulullah, sungguh ia bersumpah atas apa yang ia dengar darimu. Sebenarnya ini terjemahannya, ya. Bukan begini terjemahannya, ini innaha la tahlifu ma sami'atka. Terjemahannya itu si budak tadi bersumpah ia tidak mendengarmu. Ya, terjemahnya begitu, ya. Di sini kan ia bersumpah atas apa yang ia dengar darimu.
Ya, itu dihapus, diganti. Ia bersumpah tidak mendengar darimu atau tidak mendengar panggilanmu. Jadi budak ini tidak datang kepada Nabi SAW karena tidak dengar panggilan Nabi. Ummu Salamah mengatakan dan di tangan beliau, maksudnya Nabi SAW, ada siwak. Kandungan hadis ini, dalam hadis di atas terdapat dorongan agar memaafkan kesalahan pelayan dan layanan tergesa-gesa dan larangan tergesa-gesa dalam menghukum atas kesalahan yang ia perbuat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jangan buru-buru untuk menilai kesalahan seseorang yang kita tugaskan ya. Ya, seperti misalnya pembantu rumah tangga atau supir atau siapa saja, ini jangan buru-buru menilai orang sebelum bertanya. Ya, seperti kasus ini, Nabi SAW waktu datang rupanya seperti biasa, mungkin kayak kami datang ke rumah lalu butuh sesuatu, lihat istri lagi sibuk, panggil, misalnya panggil mbaknya, panggil siapa, tolong bantu ambil ini gitu kan. Maka Nabi SAW panggil budak wanitanya Ummu Salamah, tapi rupanya dia nggak datang-datang. Maka terlihat kemarahan di wajah Nabi SAW. Kok kenapa nggak jawab-jawab, ini ada apa? Maka Ummu Salamah pun menuju ke kamarnya perempuan itu, ternyata dia lagi main sama anak kambing. Ada anak kambing itu, dia lagi bermain. Lalu Ummu Salamah mengatakan dalam riwayat lain, kenapa kau masih di sini? Sementara saya mendengar sendiri Nabi SAW sedang memanggilmu, ada hajat. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak mendengar. Maka budak itu langsung segera lari ke hadapan Nabi SAW mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah aku tidak mendengarmu. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya bukan karena khawatir qisas, aku bisa hukum kau dengan siwak ini. Di sini banyak sekali pelajaran yang diambil tentunya ya. Yang pertama tadi saya bilang, pelajarannya adalah jangan tergesa-gesa menghakimi orang sampai kita mendengar dulu alasannya. Saya pernah temukan orang subhanallah duduk berpapasan dan seakan-akan dia sedang melihat ke saya. Itu saya tersenyum, dia tidak. Saya pikir kenapa kok dia tidak tersenyum. Tapi ini laki-laki ya. Harus jelas saya sampaikan. Alhamdulillah saya tidak interaksi sama lawan jenis kecuali yang Allah halalkan ya. Maka saya mendekat lalu saya tegur, saya sapa. Begitu saya sapa, saya ulurkan tangan, ternyata dia buta. Jadi tangannya nggak bisa pas ke tangan saya. Subhanallah kalau kita buru-buru menilai orang, ternyata dia buta. Mungkin orang pernah kita panggil, mungkin dia nggak dengar. Ada kadang-kadang orang kena beban pikirannya berat, jadi dia nggak engah dengan yang di sekitarnya gitu ya, nggak fokus. Karena mungkin kena beban pikiran, dia nggak tahu lagi siapa yang duduk di sebelahnya, siapa yang ajak ngomong. Mungkin orangnya gila, kita nggak tahu. Mungkin orangnya tuli, banyak alasan. Cari dulu 1001 alasan. Kalau kita sudah datang, sudah tegur sapa, baru. Ini semalam sempat saya bahas di blog yang tentang masalah hukum tetangga. Lalu kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, saya di antara pertanyaan, Ustaz saya jemuran saya dipatahin oleh tetangga, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, tanya dulu diri sendiri, itu jemuran ditaruh salah nggak? Jangan sampai memang anda taruh salah tempat, tetangga mundurin mobil, kena. Atau apalah, cari 1001 alasan dan datang ke dia. Assalamualaikum, tadi ini jemuran kena ya, ketabrak ya, tanya. Mungkin dia bilang, oh ya saya tidak sengaja, maaf berapa saya ganti. Kan selesai kan? Tapi ini enggak, karena enggak bertanya, numpuk sampai 1 bulan, syaitannya tadinya 1 jadi 1000 gitu kan. Begini, begitu, oh macam-macam. Jadi sudah su'udhan kemana-mana, sangka buruk. Padahal sebenarnya bisa clear masalahnya. Hanya karena tidak tabayun atau mencari informasi atau memastikan informasi itu. Maka ini semua harus diperhatikan tentunya teman-teman sekalian. Kemudian juga dalam hadis atau dalam pelajaran hadis juga ini, selain daripada kita harus menanyakan ya, kalau terjadi sesuatu supaya jelas, kecuali misalnya kita ada juga yang bertanya semalam itu mengatakan, saya tinggal satu kompleks sudah 3 tahun, saya tidak pernah kenal tetangga saya. Ya, bahkan saya sempat datang, itu kan, ke tetangga saya pernah dia sudah naik mobil, lalu saya senyum sama mobilnya. Kemudian tidak ada respon apa-apa. Saya bilang, ya iya anda senyum sama mobilnya, gitu kan. Ya wajar gitu. Coba datang dulu di waktu yang tepat, ketuk, assalamualaikum, buka pintu. Kalau begitu buka pintu langsung dia mengatakan, maaf saya nggak terima tamu. Ya sudah, kita sudah tahu. Jadi jangan buka pintu-pintu prasangka gitu ya. Ini pelajaran yang pertama, tanya dulu. Ya. Setelah Ummu Salamah tanya budaknya, baru jelas ternyata dia tidak dengar. Padahal satu rumah.
Yang kedua pelajaran yang diambil dari sini adalah tidak boleh ya menghukum sembarangan hukuman sini, apalagi memukul ya. Walaupun dalam syariat ada pintu boleh memukul, tapi pukulan pun yang tidak boleh berbekas ya, tidak boleh melukai, tidak boleh wajah, ya, tidak boleh melaknat. Ada larangan dalam masalah itu. Itu pun hanya pada batasan tertentu. Budak ini boleh dipukul oleh Nabi SAW. Terbukti perkataan beliau, kalau bukan karena takut kisos hari kiamat, khawatir aku akan memukulmu dengan siwak ini. Berarti boleh memukul. Tetapi Nabi SAW mendahulukan untuk tidak memukul. Ini masuk dalam semua bab tentunya. Masalah anak ya, tidak boleh sembarangan memukul. Ini pernah kita sudah bahas panjang lebar pada saat menjelaskan di awal-awal bab kita tentang masalah pendidikan anak atau hak-hak anak ya. Itu sangat besar. Jangan sedikit saja kita kecewa sudah main pukul. Jadi dia tumbuh besar dalam kondisi tahu pukulan itu adalah bagian dari hidupnya. Ini berbahaya sekali. Maka dia terbiasa nanti memukul, menonjok, menggigit orang. Gitu kan. Maka ini semua harus hati-hati. Ya, dalam Islam ini ada batasan-batasannya. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran yang diambil. Pukulan pun kalau Nabi SAW melakukan, perhatikan Nabi mengatakan dengan siwak ini. Nabi nggak bilang dengan tanganku, ya, atau dengan menendangmu, nggak ada bahasa-bahasa itu. Makna siwak sebagian ulama mengatakan berarti orang pun kalau mau menghukum dengan kayu siwak. Kayu siwak itu kecil, mungkin bahkan setengah jari kita ini, gitu kan? Kecil sekali. Dan kalau dipukul orang nggak serasa mungkin ya, tapi hanya seperti peringatan saja. Berarti juga kalaupun harus menghukum yang masuk akal ya. Jadi bukan dengan dendam. Ada orang kadang-kadang anaknya cuma pecahin piring, pukul. Ini masalah. Ya, pernah ada satu orang karena dia baru beli mobil baru, kemudian mobilnya dicuci sama dia, anaknya datang masih kecil nggak ngerti apa-apa. Rupanya peralatan-peralatannya masih banyak di situ. Itu kisah nyata terjadi. Kemudian anaknya datang pegang tanah belepotan, pegang mobilnya. Ayahnya marah, diambil besi yang biasa buka ban mobil itu dipukul tangan anaknya. Akhirnya patah tangan anaknya. Anak nangis-nangis. Akhirnya dia baru nyesal, bawa ke rumah sakit, harus operasi. Baik, masa kita mempertemukan antara pukulan yang keras itu dengan mobil yang hanya dikosok tanah yang bisa kita bersihkan? Kan tidak ketemu. Gelas yang harga 5.000, 10.000 masih bisa kita ganti, pecah masih bisa diganti, dipertemukan dengan badan anak yang disakiti. Ini kan tidak ketemu semuanya, gitu kan? Jadi hati-hati dalam mengambil sikap. Hadis selanjutnya nomor 185, Muhammad bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, ini kata Imam Bukhari, saya ulangi dulu. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Imran mengabarkan kepada kami dari kata ada, dari Zurarah bin Auf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW man daraba darban iktussa minhu yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memukul satu pukulan niscaya akan dikisos atau diminta balasannya pada hari kiamat. Kalau di dunia tidak sempat dibalas, maka di hari kiamat akan diambil hukuman itu. Ini mirip penjelasan seperti sebelumnya. Jangan bawa musuh pada hari kiamat, jangan sampai kita kehabisan pahala, jangan sampai kita malah disakiti secara fisik. Semua itu hanya kena pelanggaran di dunia. Artinya teman-teman, hidup dari dunia tanpa kita tidak punya musuh. Orang memusuhi kita itu wajar, ada saja. Ya, kenapa saya bilang wajar? Karena Nabi Muhammad SAW orang yang terbaik di muka bumi ini, manusia terbaik, pemimpin anak Adam. Tapi masih ada yang memusuhi beliau. Tapi biasanya memusuhi kita kalau kita sudah baik itu orang-orang buruk pasti, nggak mungkin yang sejalan. Makanya yang membenci Nabi SAW orang-orang munafik, gitu kan? Kalau kita sudah baik, ada yang membenci kita, berarti orang itu sudah tidak benar. Karena kita orang baik, nggak mungkin, gitu kan? Seperti itulah. Hadis selanjutnya nomor 186. Ini kedua hadis ini tentu syarahnya atau penjelasan atau kandungan hadisnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Imam Bukhari berkata, Khalifah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Raja mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abul Awam mengabarkan kepada kami dari Qatada dari Abdullah bin Syaqiq an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba darban zulman iktussa minhu yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memukul satu pukulan dengan cara zalim niscaya ia dikisos atau diminta balasannya pada hari kiamat. Nah, kata ulama hadis walaupun pukulan itu kecil tetap akan ada hukumannya hari kiamat. Maka mulai dari perbuatan-perbuatan kecil kita hindari agar yang besar kita jadi juga
hindari ya. Tadi saya kasih contoh kayak menginjak sendal orang, jangan anggap remeh ya. Mungkin itu kalau kita anggap remeh, kita akan pindah kepada masalah yang lebih besar nanti ya. Kalau kita menggunakan fasilitas orang, jaga walaupun tidak ada yang melihatnya dari pemilik, tapi Allah SWT mengawasinya. Kita menjadi tamu di rumah orang, jaga kebersihannya. Kita sewa kontrak rumah, jaga perawatannya. Sewa mobil, jaga semuanya ya. Karena itu kita sebagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukanlah itu semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menilai itu semua. Kita masuk ke pasal setelahnya. Karena ini semua hadis tadi satu pasal atau satu bab ya. Nomor 94 tentang masalah kisos tadi. Kita akan masuk sekarang ke bab baru. 95, berilah mereka pakaian seperti yang kalian pakai. Imam Bukhari menyebutkan hadis yang pertama dalam pasal ini, hadis nomor 187, Muhammad bin Abbad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Yaqub bin Mujahid Abu Hazrah an Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samid radhiyallahu anhu qala kharajtu ana wa abi natrubul ilma fi hadal hayy fil ansar qabla an yahliku فكان أول من لكينا أبا اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبي اليسار بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وآتيته معافريك أو أخذت معافريه وآتيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وكان أن أؤتيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة. Ini pesan akhir hadisnya mulia sekali ya. Saya bacakan. Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ajma'in. Ubadah bin Samit adalah sahabat Nabi, ini anaknya menceritakan, ia berkata, aku pernah bersama ayahku mencari ilmu di perkampungan orang Ansar ini sebelum mereka semua meninggal. Jadi waktu itu Nabi SAW sudah meninggal, maka mereka mau mencari ilmu lagi ya. Jangan sampai sahabat-sahabat Nabi sudah pada meninggal, akhirnya ada ilmu yang tidak sampai. Orang pertama yang kami temui adalah Abu Yasar. Abu Yasar salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Pada saat itu tengah bersama seorang budaknya. Dia memakai burda dan muafir. Nanti dijelaskan ya. Begitu pula dengan budaknya. Lalu kukatakan kepadanya, wahai paman, kalau sekiranya engkau ambil burda budakmu dan engkau berikan padanya muafirmu, dan engkau ambil muafirnya dan engkau berikan padanya burdamu, maka engkau akan memiliki sepasang pakaian dan dia pun begitu. Lalu ia memegang kepalaku, maksudnya sahabat Nabi memegang kepala Abu Yasar, memegang kepalanya sahabat Nabi yang kecil ini, dan berkata, ya Allah, berkahilah karenanya, wahai anak saudaraku. Kedua mataku melihat dan kedua telingaku mendengar serta hatiku memperhatikan, sambil menunjuk pada hatinya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Aku lebih suka memberinya perhiasan dunia, lebih ringan bagiku daripada dia mengambil kebaikan-kebaikanku pada hari kiamat kelak. Ada penjelasan dulu di situ, kalimatnya burda, selimut yang dijahit. Dan ada juga yang mengatakan pakaian mewah yang dikenakan oleh orang Arab zaman itu, diistilahkan dengan burda. Ya, karena tebalnya maka diistilahkan dengan burda. Umumnya orang kadang-kadang kalau punya baju tebal, orang Arab mengatakan ya dia memakai burda. Ma'afiri, sejenis pakaian yang dibuat di sebuah desa yang bernama Ma'afir yang terletak di negeri Yaman. Sementara hulla
terbuat dari dua belah pakaian dari jenis yang sama, dan niat urat yang berhubungan dengan jantung. Ini makna-makna kalimatnya. Jadi kisahnya adalah dari hadits ini seorang anak bernama Ubadah bin Walid, ya, bin Ubadah bin Samit. Dia mengatakan, aku pernah jalan dengan ayahku. Jadi mungkin tadi ada kekeliruan saya sampaikan, ya. Jadi Ubadah ini cucunya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit sahabat Nabi. Ubadah ini anaknya Al-Walid. Jadi Ubadah sama Al-Walid, anak, ya, dan ayah ini, yang merupakan Walid ini anaknya Ubadah bin Samit sahabat Nabi. Jadi ini anaknya sahabat Nabi dan cucunya. Dua-duanya mengatakan, aku pernah, si cucu berkata, cucu Ubadah bin Samit berkata, aku pernah dengan ayahku, jadi Ubadah dengan Al-Walid, dua-duanya menuju ke perkampungan Ansar untuk menuntut ilmu. Khawatir jangan sampai mereka binasa atau mereka meninggal dunia semuanya. Ini ada pelajaran yang diambil tentunya. Pelajarannya adalah bagaimana seseorang berusaha menuntut ilmu dari para ahlinya, ya, sebelum mereka mati. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak akan mengangkat ilmu sekaligus, tetapi Allah akan matikan para ahli ilmu, maka hilanglah ilmu itu bersamanya. Maknanya adalah tuntutlah sebelum orang itu meninggal, mumpung dia punya ilmu. Dari para ulama-ulama kita, belajar dari mereka. Karena kalau mereka meninggal dan belum sempat kita belajar, kita kehilangan ilmunya, gitu kan? Maka harus ada yang mewarisi masalah itu. Itu yang diambil dari potongan ini. Kemudian dia berkata, si Ubadah ini berkata, aku dan ayahku bertemu, yang paling pertama kami temui adalah sahabat Rasulullah bernama Abu Yasar, dan Abu Yasar ini sedang jalan dengan budaknya. Kebetulan Abu Yasar ini menggunakan pakaian yang bagian atasnya burda, baju agak tebal, bagian bawahnya ma'afir, kain yang dibuat dari Yaman, jadi agak berbeda, ya. Sementara dari budaknya juga memakai yang sama, jadi pakai burda, pakai juga ma'afir. Maka si Ubadah ini, cucunya Ubadah bin Samit tadi ini yang meriwayatkan hadis mengatakan, aku lalu berkata kepada Abu Yasar, wahai paman, kenapa anda tidak mengambil burdahnya budak anda ini, lalu anda ganti dengan mu'afir anda? Kan tadi posisinya dia pakai di atas burda, di bawah mu'afir, ya. Sekarang kata anak ini, kenapa anda tidak ambil, lepas mu'afir anda itu, ganti dengan burdanya si budak, gitu kan? Maka anda seragam pakai burda, dia seragam pakai mu'afir, gitu kan? Atau sebaliknya, mu'afirnya dia ambil, gitu kan? Kemudian kasih ambil sehingga anda seragam mu'afir, lalu kasih burda anda. Maka maksudnya dia baik, ya, supaya ini seragam ini seragam ini, gitu. Walaupun burda sama mu'afir beda nilainya, ya, makanya harganya lebih mahal burda daripada mu'afir ini, gitu. Maka orang ini pun sahabat Nabi Abu Yasar mengatakan, sesungguhnya ketahuilah, mataku ini melihat sendiri, telingaku mendengar langsung, hatiku pun tersentuh. Apa yang dimaksudkan? Waktu Nabi sampaikan nasihatnya. Nasihatnya apa isinya? Yang tadi dibacakan di sini, ya. Bahwasanya berilah mereka para budak itu makanan apa yang kau makan, dan berilah pakaian dari apa yang kamu pakai. Karena kalau tidak akan ada hisab hari kiamat. Seakan-akan sahabat Nabi Abu Yasar ingin mengatakan, saya memang pakaian saya ini yang saya miliki burda, dan saya miliki mu'afir ini. Kalau saya ambil punya budak saya, nanti akhirnya beda nilainya, dan nanti akan ada hisab hari kiamat. Karena itu punya dia ya sudah, ini punya saya ya sudah. Dan saya bisa cukup beli uang begini, ya beginilah. Karena kalau saya pakai burda saja, maka akan lebih mahal punya saya daripada dia. Atau kalau saya pakai mu'afir saja, dia pakai burda, dia lebih mahal dari saya. Maka tidak ada keadilan. Maka saya bagi dua. Setengah burda saya, setengah burda dia, setengah mu'afir dia, saya setengah mu'afir dia, gitu. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa, bagaimana seorang sahabat Nabi dengan tawadhu'nya, dengan merendahnya, dia radhiyallahu anhu Abu Yasar ini ingin berbagi dengan budaknya, dan dia mengatakan, lebih baik aku berbagi dengan dia pakaian dunia ini daripada dia tuntut aku di hari kiamat dan aku memberikan kepada dia pahala-pahalaku. Maknanya kalau aku tadi kasih baju dia berbeda, burda lebih mahal. Kalau aku pakai burda semuanya, dia pakai mu'afir, Allah akan hisab aku. Kok budakmu pakai itu? Kamu pakai lebih mahal.
maka dia akan ambil pahalaku nanti, gitu kan. Maka lebih baik aku sekarang berkorban, berikan dia urusan baju dunia, tapi di akhirat pahalaku tidak akan diambil oleh dia. Kandungan hadis ini, yang pertama dianjurkan bagi majikan agar memberi makan kepada para budaknya dengan apa yang ia makan. Begitu pula dianjurkan agar memberikan pakaian kepada mereka sebagaimana pakaian dikenakan majikannya. Nah, jadi bukan saya pernah bilang itu ya, tidak usah kita bicara budak karena tidak ada di zaman sekarang, tapi orang misalnya pembantu rumah tangga, orang merdeka. Kalau budak bisa diperjualbelikan, ini orang merdeka. Tapi sering kali kamar pembantu kotor, terpencil di pojok sekali, ya, dindingnya kotor, tidak ada kipasnya, panas, gitu kan. Maka ini harusnya yang layak, gitu loh. Kalaupun kita mau kasih kamar itu, kita cat, ya, lalu kita bahasakan baik-baik ke dia, ini cukup nggak kamarnya, gitu kan. Kalau kita punya anak kecil, biarkan tidur sama anak kita, nggak masalah, sambil dia juga merawatnya. Maka itu semua perlu diperhatikan. Juga memberikan pakaian-pakaian yang layak buat mereka, gitu kan. Diberikan layak. Jadi kadang-kadang ada orang malu kalau dia sama dengan pembantunya bajunya. Kenapa harus malu, gitu kan? Perintah agama suruh pakai baju yang sama, begitu perintahnya. Atau paling tidak berikan kepada mereka baju yang layak. Ada sebagian ulama, walaupun misalnya seseorang karena dia kaya raya dia pakai baju jutaan, dia berikan pembantunya baju yang layak. Layak itu mungkin bukan harus senilai, begitu juga bentuknya sama, tapi mungkin dia memberikan yang layak untuk dipakai. Misalnya memang baju-baju yang cukup mahal juga, tapi mungkin dengan bentuk yang berbeda atau apalah gitu ya. Maka itu penting diperhatikan, sehingga tujuan utamanya untuk menghilangkan sifat sombong yang merasa diri lebih daripada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa salah satu bentuk qisas yang akan dilakukan seorang budak terhadap majikannya adalah dengan mengambil pahala majikannya di hari kiamat kelak. Dan ini yang berat ya, saya sudah bilang tadi, hati-hati. Jangan sampai kita mengambil atau pahala kita diambil oleh orang lain. Nah, ini berat, kita sudah ibadah kemudian hilang percuma hanya karena haknya orang lain masih ada terbebani pada pundak kita. Yang ketiga, anjuran agar memperlakukan dengan baik kepada budak, kepada para budak secara umum dan secara khusus dengan memberi mereka makan dan pakaian. Jadi kalau ada orang-orang yang kerja di rumah, kita beli makanan, beli anggur, beli buah-buahan, sisipkan langsung dari awal. Masih segar, ini buat kalian ya, silakan. Ini buat kami gitu. Jadi jelas, tapi sama dari jenis makanan yang sama. Ya, jenis makanan yang sama. Kemudian selanjutnya hadis nomor 188, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl bin Mubashir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan wa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallahi azza wa jal. Aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar memperlakukan budak-budak dengan cara baik, dan beliau bersabda, rincian berbuat baik itu adalah diantaranya, berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian menyiksa ciptaan Allah yang maha suci dan maha pemurah. Hadis ini mirip dengan penjelasan sebelumnya karena pasalnya sama, tentang wajibnya berbuat baik dan bermuamalah yang baik dengan para budak. Ya, maksud dalamnya semua orang yang di bawah naungan, memberikan yang terbaik kepada mereka, gitu kan? Karena memang loyalitas ini akan mendatangkan juga loyalitas yang lain, ya. Royal juga akan mendatangkan royal yang lain, gitu loh, ya. Jadi selalu responnya hampir sama. Kita kalau mukul, responnya pukulan. Kita kalau menghina, kita akan dihina, gitu kan? Tapi kalau kita memberi, responnya juga memberi, ya. Jadi akan ada unsur timbal balik yang sama. Semua ini disimpulkan adalah seseorang muslim harus hati-hati tentang hisabnya hari kiamat. Karena semua yang merupakan hak orang lain akan dia dapatkan di akhirat kalau di dunia tidak diberikan. Nah. Kemudian pasal nomor 96, memaki budak judulnya. Imam Bukhari menyebutkan, ini masih seperti satu bahasan semua, cuma beda-beda judul pasal saja. Nomornya 189, beliau berkata, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata,
Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wasil al-Ahdab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tul Ma'rur bin Suwaid yaqul, ra'aitu Aba Dharrin radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala gulami hullah, fasa'alnahu an dhalik faqal inni sababtu rajulan fashakani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam أعيرته بأمه قلت نعم ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. Aku mendengar Al-Ma'rur bin Suwaid berkata, aku melihat Abu Dzar mengenakan pakaian setelan sama dengan pakaian budaknya. Lalu kami tanyakan itu. Ia menjawab, aku pernah mencerca seseorang, lalu ia mengadukanku kepada Nabi SAW. Beliau pun lalu bersabda kepadaku, apakah engkau mencercanya dengan menyebut nama ibunya? Aku menjawab, benar, iya maksudnya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang ia kenakan. Dan janganlah membebani para budak dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Jika kalian membebani mereka sesuatu yang memberatkan mereka, maka bantulah mereka. Hadis ini memiliki beberapa poin kandungan. Yang pertama adalah dalam hadis di atas terdapat larangan mencerca dan menjelek-jelekkan budak. Ini umum semuanya ya. Jadi kalau bisa usahakan teman-teman sekalian semaksimal mungkin jangan pernah menghina dan menjatuhkan orang lain. Tapi kita sudah dihina ya sudah, kita akan panen pahala, gitu kan. Tidak harus balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah sering saya ucapkan itu ya. Jadi kalau ada orang subhanallah kita caci maki, kita ghibah, kita fitnah, dia diam saja, ini orang ada ilmunya ini. Ya. Orang faham itu berarti. Karena dia sudah tahu, oh pahalanya akan saya dapat hari kiamat. Justru orang yang tidak faham itu, sedikit dicaci dia mencaci, sedikit digibah dia menggibah. Ya. Dia tidak ada ilmu orang yang tidak faham. Maka yang mulai dihukum oleh Allah, yang membalas juga dihukum oleh Allah. Yang kedua, dalam hadis di atas terdapat larangan menyebut-nyebut kekurangan ayah dan ibu, karena hal tersebut merupakan akhlak jahiliyah. Jadi walaupun kedua orang tua kita tidak berpendidikan segala macam, tidak boleh kita mengatakan, oh memang ibu saya atau ayah saya itu tidak sekolah misalnya. Jadi nggak boleh sama sekali. Ini sudah kita jelaskan di bab tentang bakti kepada orang tua ya. Jadi serendah apapun pendidikan mereka, ya, sesederhana apapun pakaian, kosakata yang digunakan, apalah rumahnya, keadaannya, fisiknya, semua tidak boleh sama sekali dihina. Karena kalau bukan mereka, kita juga tidak ada di muka bumi ini. Ya. Makanya pernah sahabat dimarahi oleh Nabi SAW gara-gara dia marah kenapa ayahnya datang ambil uang di rumahnya dari istrinya tanpa izin dia. Maka Nabi SAW mengatakan, anta wa ma'alika li abik, kau dan hartamu punya ayahmu. Dia mau ambil berapa saja terserah, itu kan haknya dia. Kecuali kalau dia gunakan untuk kemaksiatan. Makanya juga pelajaran, kenapa? Karena sahabat Nabi ini mengatakan, ya, waktu dia pakai baju sama dengan budaknya, maka dia mengatakan pernah ada kasus terjadi. Aku pernah mencaci maki seseorang, tapi menyebutkan nama ibunya atau ya kedudukan ibunya. Maka Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Jadi tidak boleh membawa-bawa nama orang tua. Ya. Saya sudah berapa kali bilang, semoga Allah jaga kita agar selalu seperti itu komitmennya ya. Artinya orang caci maki, orang segala macam nggak usah terpengaruh. Nggak usah terpengaruh, biarin aja. Ya, nggak usah terpengaruh. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Gunakan keimanan. Ya, jadi bukan kita gunakan hawa nafsu kita sehingga akhirnya membalas semua dengan keburukan-keburukan. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, saudara kalian, tanda kutip di sini, mengisyaratkan agar membantu, menaruh simpati dan juga berlemah lembut kepada para budak serta memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan toleran. Kalau budak saja yang bisa ditransaksi jual beli disuruh begini, bagaimana dengan yang lainnya? Ya.
istri, suami, anak, orang tua. Tentu mereka lebih layak untuk ditoleran, ya, dimaafkan, ya, diberikan tenggang waktu, ya, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah kebaikan itu. Yang keempat, dalam hadis di atas terdapat anjuran berbuat baik kepada budak dan membantu mereka ketika mengangkut beban yang berat. Bantuan tersebut juga diterapkan kepada buruh, hewan dan orang-orang lemah. Jadi misalnya dia bawa kresek banyak, kita kosong tangannya, kita bantu. Itu malah bagus, bentuk tawadhu, merendah. Dan kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah pun akan mengangkat derajatnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada saat beliau jadi khalifah, kedatangan tamu di malam hari lepas Isya, kemudian Umar bin Abdul Aziz yang bukakan pintu, disambutlah tamunya itu. Lalu dia tanya, budak itu apa? Si tamu itu tanya, mana pembantu anda wahai Amir Mukminin? Katanya, raja, ada mungkin pembantu. Memang ada pembantu di rumah. Dia bilang dia sudah istirahat. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian yang tamunya bilang, biar saya bangunkan agar bisa melayani anda. Dia bilang jangan. Dia juga manusia biasa yang butuh istirahat. Biarlah saya melayani kamu. Ya, kita bisa lihat akhlak ini, akhlak Islam yang mulia ini dibandingkan dengan sebagian orang. Kadang-kadang jam 12 malam, jam 1 malam, bangunin pembantunya marah-marah. Padahal mungkin sudah capek seharian kerja. Yakin teman-teman sekalian, kalau keadaan teman-teman kita yang jadi pembantu, jadi supir seperti kita, nggak bakal mau mereka jadi itu. Nggak bakalan. Itu kan orang terpaksa. Akhirnya dia jual jasanya, itu yang dia punya. Maka bermuamalah yang baik. Ingat, Allah ya selalu menilai orang. Hubungan kita sama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dalam hadis tersebut terdapat larangan memandang remeh dan menyepelekan seorang muslim. Ya, tidak boleh sama sekali menganggap remeh. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelebihan, bersyukurlah. Ya. Kita bersyukur dan menilai itu sebagai sebuah hal yang positif. Bersyukur, jangan malah itu membuat kita sombong. Ya. Hati-hati teman-teman. Dosa yang pertama yang Allah dimaksiati itu adalah kesombongan. Iblis. Ya. Iblis itu orang yang patuh kepada Allah dulunya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi karena kesombongan, dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Gara-gara itu Allah usir dari rahmatnya dan bahkan dikekalkan di neraka sampai hari kiamat. Ternyata dia bukannya taubat kepada Allah pada saat itu, tidak, makin sombong, makin jadi. Maka dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau menghukumku, melaknatku, maka aku akan menyesatkan keturunannya orang ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala makin murka padanya. Orang yang kadang-kadang kalau buat salah mesti minta maaf kan gitu. Ini enggak, ini malah jadi-jadi, ini berbahaya. Nah, sifat sombong ini masuk dalamnya menganggap remeh orang lain, ya, mencibir, merendahkan. Ini semua tidak boleh. Kalau Allah SWT berikan kita kelebihan ilmu, kelebihan fisik, kelebihan harta, syukuri dan jangan membuat orang sombong. Berteman sama semua orang. Berteman sama semua orang. Kalau orang-orang itu baik, sapa, tegur mereka, bantu mereka, bersalaman sama mereka, itu kita lakukan. Nabi SAW bersalaman sama anak kecil, sama orang tua, semuanya diajak gitu loh, berteman. Maka ini perlu kita garis bawahi. Ada orang subhanallah tadinya miskin, begitu punya pendapatan sedikit saja sudah luar biasa, udah nggak pernah dilihat oleh orang, nggak pernah ketemu orang, gitu kan? Semuanya serba dikawal ini dan itu, gitu kan? Aneh sekali ini. Kenapa ini? Saya kadang-kadang kalau jalan sendirian, pergi pengajian pakai motor, ditanya sama ikhwah, Ustaz sendirian? Iya sendirian. Emang kenapa? Gak ada yang kawal Ustaz. Dikawal apa? Kita di buminya Allah, ini mau dikawal kemana? Kecuali darurat, mungkin ada pergi jauh, ada terus memang ada utusan. Kadang-kadang gitu, kalau keluar kota dikawal sama teman-teman kita polisi, karena jauh supaya cepat mungkin. Masa keseharian mau dikawal kemana? Aneh juga gitu. Tapi Allahu alam, sebagian orang begitu ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, saya terinspirasi sekali dengan pribadi beliau. Pada saat awal jadi khalifah, subhanallah, baru jadi khalifah, begitu dia naik mimbar, dia mengatakan, ketahuilah wahai muslimin, aku dipilih menjadi khalifah itu karena tunjukan dari khalifah sebelumnya, surat wasiat, bukan karena persetujuan kalian. Sudahlah, saya sekarang cabut diri saya dari khalifah, kalian pilih yang kalian suka. Turun dari mimbar, assalamualaikum, dikejar sama muslimin, kami mau anda jadi khalifah kami. Baiklah, dia naik kembali. Kalau betul itu kesepakatan kalian, saya mau. Tapi dengan syarat, luruskan kalau saya salah, patuhilah saya kalau saya dalam ketaatan. Dinasihati sama dia banyak hal. Itu selesai, dia khutbah kekhilafaannya. Dia keluar dari masjid, di belakang tiba-tiba datang kereta kencana, pengawal-pengawal, banyak.
Umar balik, apa ini ribut-ribut? Dia tanya, apa? Siapa kalian ini? Dia bilang, kami pengawal khalifah. Dia bilang, saya enggak perlu. Ini semua ini kereta kencana jual-jual. Masukkan uangnya ke negara, kasih orang miskin. Ini semua bubar kalian, tidak ada lagi tugas-tugas ini. Saya mau naik ke desa saya, tiap hari jalan sendirian. Ke mana-mana sendirian. Dan orang tiap hari ketemu sama mereka, sama dia. Ada hajat ditemui, dipecahkan sama dia. Allahu a'lam. Di zaman sekarang, di zaman manusia begini. Ya. Baru sedikit saja punya duit, udah luar biasa. Pengawalnya 10. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah, itu hak masing-masing orang. Tapi kita cerita tentang umat salafus saleh sebelum kita. Bagaimana mereka begitu. Ali bin Abi Thalib dikasih istana mewah waktu jadi khalifah di Irak. Lalu beliau lari dari istana itu. Sambil lari, waktu ditawarkan ya Amirul Mukminin, ini istana anda. Dia lihat langsung dia bilang, ini rumah kesombongan. Lari dia, gak mau saya tinggalin. Tinggal di rumahnya sendiri. Mereka tahu ada tanggung jawab berat hari kiamat. Sekarang ini jabatan diperebutkan, oh luar biasa. Seperti tidak ada hisabnya. Allah musta'an. Ini mesti harus difahami masalah itu. Baik, ini bahasan kita insyaAllah. Dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Di pasal ke-97, apakah yang diharuskan membantu budak, ya. Baik, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.